Mengungkap tirai kelam 5 penyakit paling mematikan di Indonesia. Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas tentang 5 penyakit yang paling mematikan di Indonesia. Data statistik menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan, di mana penyakit-penyakit tertentu terus menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Ini bukan sekadar angka, melainkan kisah-kisah individu, keluarga, dan komunitas yang terdampak. Dengan mengetahui musuh yang kita hadapi, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas 5 penyakit yang menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian di negeri ini. Mari kita mulai. Penyakit jantung, sebuah istilah yang sering kita dengar, namun mungkin belum sepenuhnya kita pahami kedalamannya. Di Indonesia, penyakit jantung telah lama menduduki peringkat teratas sebagai penyebab utama kematian. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke otot jantung tiba-tiba terblokir. Tanpa pasokan darah yang kaya oksigen, sel-sel otot jantung mulai rusak dan mati. Gejalanya bisa bervariasi, mulai dari nyeri dada hingga sesak napas, mual, atau keringat dingin. Kecepatan penanganan menjadi krusial. Setiap menit yang terbuang dapat berarti kerusakan jantung yang lebih luas. Upaya pencegahan penyakit jantung harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Menerapkan pola makan sehat, aktivitas fisik, berhenti merokok, dan mengelola stres adalah langkah penting. Stroke, sebuah kata yang seringkali membangkitkan gambaran kelumpuhan dan kecacatan. Ini adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terganggu atau terputus sama sekali. Akibatnya, sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan untuk berfungsi, dan dalam hitungan menit, sel-sel tersebut mulai mati. Ada 2 jenis utama stroke yang perlu kita kenali. Pertama adalah stroke iskemik, yang merupakan jenis paling umum, mencakup sekitar 87% dari semua kasus stroke. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang menuju ke otak tersumbat, biasanya oleh bekuan darah atau plak aterosklerosis. Jenis kedua adalah stroke hemoragik, yang terjadi ketika pembuluh darah di dalam atau di sekitar otak pecah dan mengeluarkan darah ke jaringan otak sekitarnya. Mengenali gejala stroke dengan cepat adalah kunci untuk mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin. Metode FAST, face drooping, arm weakness, speech difficulty, time to call emergency services, adalah cara mudah untuk mengingat gejala utama. Faktor risiko stroke sangat mirip dengan faktor risiko penyakit jantung, dan keduanya seringkali berjalan beriringan. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama yang paling signifikan. Pencegahan stroke melibatkan pengelolaan faktor risiko yang ada. Mengontrol tekanan darah secara teratur, berhenti merokok, menjaga kadar gula darah dan kolesterol dalam batas normal, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan mempertahankan berat badan ideal ada langkah-langkah penting. Diabetes mellitus, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kencing manis, adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin, atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Terdapat beberapa tipe utama diabetes. Diabetes tipe 1 adalah kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Sementara itu, diabetes tipe 2 adalah jenis yang paling umum, mencakup sekitar 90 hingga 95% dari semua kasus diabetes. Faktor risiko utamanya meliputi kelebihan berat badan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik, riwayat keluarga, dan usia. Gejala umum diabetes bisa meliputi sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari, rasa lapar yang ekstrem, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, kelelahan, pandangan kabur, luka yang lambat sembuh, dan sering mengalami infeksi. Komplikasi jangka panjang dari diabetes yang tidak terkontrol bisa sangat serius dan melemahkan. Penata laksanaan diabetes melibatkan kombinasi perubahan gaya hidup, pengobatan, dan pemantauan rutin. Pencegahan diabetes tipe 2 sangat mungkin dilakukan, terutama dengan intervensi gaya hidup. Kanker, sebuah kata yang syarat dengan ketakutan dan ketidakpastian. Ini bukanlah satu penyakit tunggal, melainkan sekelompok besar penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali.
Pada kanker, proses teratur ini terganggu. Sel-sel kanker kehilangan mekanisme kontrol normal yang mengatur pertumbuhan dan pembelahan mereka. Mereka terus berkembang biak, bahkan ketika tidak dibutuhkan, membentuk massa jaringan yang disebut tumor. Tidak semua tumor bersifat kanker. Tumor jinak tidak menyebar ke bagian tubuh lain, dan biasanya tidak mengancam jiwa. Sebaliknya, tumor ganas bersifat invasif, dapat merusak jaringan sehat, dan memiliki potensi untuk bermetastasis. Ada lebih dari 100 jenis kanker yang berbeda, diklasifikasikan berdasarkan jenis sel tempat kanker tersebut berasal. Beberapa jenis kanker yang umum di Indonesia antara lain, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker serviks, kanker kolorektal, dan kanker hati. Faktor risiko kanker sangat beragam, beberapa di antaranya tidak dapat diubah, seperti usia tua dan riwayat keluarga dengan kanker. Namun, banyak faktor risiko yang dapat dimodifikasi melalui pilihan gaya hidup. Deteksi dini kanker seringkali menjadi kunci untuk keberhasilan pengobatan. Pengobatan kanker bisa melibatkan satu atau kombinasi dari berbagai metode, seperti pembedahan, radioterapi, kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang telah ada sejak ribuan tahun lalu dan masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang ginjal, tulang belakang, otak, dan organ lainnya. Penularan terjadi melalui udara saat seseorang dengan TBC aktif batuk atau bersin. Orang lain yang menghirup udara terkontaminasi dapat terinfeksi. Tidak semua yang terinfeksi akan langsung sakit. Sebagian orang memiliki infeksi TBC laten, di mana bakteri tetap tidak aktif. Orang dengan infeksi TBC laten tidak menularkan penyakit. Namun, pada mereka dengan sistem kekebalan lemah, bakteri dapat menjadi aktif. Gejala TBC aktif meliputi batuk terus-menerus, nyeri dada, demam, dan penurunan berat badan. Diagnosis TBC melalui pemeriksaan dahak, röntgen dada, dan tes cepat molekuler. Pengobatan TBC aktif memerlukan kombinasi antibiotik selama 6 hingga 9 bulan. Kita telah bersama-sama mengupas 5 penyakit yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Dari penyakit jantung yang menyerang organ vital kita, stroke yang mengancam fungsi otak, diabetes yang merusak secara perlahan, kanker dengan pertumbuhan selnya yang tak terkendali, hingga tuberkulosis yang masih menjadi beban berat. Semua ini mengingatkan kita betapa rapuhnya kesehatan dan betapa pentingnya upaya pencegahan serta deteksi dini. Informasi yang telah kita bahas hari ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membekali kita dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan. Kekuatan untuk membuat pilihan yang lebih baik bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Perjuangan melawan penyakit-penyakit ini adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya.